Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Sobat Parkesit? Harapan dan doa kita semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini kita berjumpa di acara perdana podcast Jadi Mengerti. Podcast ini digagas oleh Komite Mutu RSUD Haji Muhammad Parkesit. Sebelum mulai, izinkan saya membacakan sebuah pantun untuk Sobat Parkesit semua. Persikota Tangerang melawan Mitra Kukar, cetak gol jadi pemenang. Buat kopi, siapkan tikar, dengarkan podcast Jadi Mengerti, duduk yang tenang. Mungkin seperti itu dong pantun saya, supaya kita ngobrol lebih nyaman, lebih santai, lebih ringan. Walaupun hari ini topiknya cukup luar biasa dok ya, cukup boleh dibilang menjadi perbincangan di rumah sakit seluruh Indonesia. Kita hari ini mengangkat podcast ini dengan tema upaya peningkatan mutu menghadapi akreditasi rumah sakit paradigma baru. Tentunya topik ini menjadi topik yang hangat di seluruh rumah sakit khususnya di Indonesia. Hari ini membersamai kita telah hadir Dr. Nurul Salamah selaku Ketua Komite Mutu dan saya Beni Apriyandi yang akan berdiskusi, berbincang lebih jauh tentang topik kita pada kesempatan hari ini. Siap. Ya, Dr. Nurul Salamah. Iya, halo Mas Komite Mutu, apa kabar dokter? Sehat tentunya dok ya? Ya, insya Allah sehat ya. Cuman mungkin mohon maaf karena sepertinya suara saya agak kurang optimal hari ini, tapi semoga tidak mengurangi esensi, tidak mengurangi manfaat dari hadirnya podcast ini ya. Siap dokter. Baik dok, berbicara masalah akreditasi dok, dan juga upaya peningkatan mutu ini menjadi isu yang hangat saat ini dok, khususnya di seluruh rumah sakit di Indonesia. Betul mas. Mungkin ada hal atau yang ingin disampaikan dok terkait dengan isu ini dok? Silahkan dokter untuk mengawali kegiatan kita atau podcast kita pada kesempatan hari ini. Oke, terima kasih banyak Mas Beni sebelumnya atas waktu yang diluangkan. Pada pagi hari ini kita memang sepertinya mengangkat satu tema yang mungkin seluruh rumah sakit di Indonesia lagi concern nih. Ya, kenapa? Betul. Karena di 2022 akreditasi rumah sakit mengalami sebuah perubahan besar, paradigma baru terhadap pandangan akreditasi rumah sakit ya di seluruh Indonesia, bahkan sebenarnya di pelayanan kesehatan. Karena sejak 2022 awal kemarin Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan satu Permenkes nomor 1128 yang memang isinya tentang bagaimana mengatur akreditasi rumah sakit ini secara menyeluruh. Sehingga keluarlah nih, sepertinya akreditasi rumah sakit berubah ya dari yang tahun-tahun sebelumnya. Belum lagi kita setelah mengalami serangan pandemi COVID beberapa tahun, sehingga memang dirasa sepertinya ada hal-hal di rumah sakit atau masalah-masalah yang terjadi yang memang efek baik langsung maupun tidak langsung dari pandemi. Dan sepertinya dari Kementerian Kesehatan pada akhirnya berbondong-bondong menyatukan pikiran banyak pihak-pihak hebat di atas sana untuk kita menyusun nih akreditasi yang baru. Dan kita sebagai rumah sakit memang harus berperan aktif mendukung kegiatan yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan ini, karena akreditasi rumah sakit ini sebenarnya kan tujuannya tidak jauh dari meningkatkan, mempertahankan mutu layanan kesehatan yang terbaik yang ada di rumah sakit. Kira-kira begitu. Stop sampai di situ dok. Kita berbicara masalah mutu pelayanan di rumah sakit. Saya pengen tahu dok, mutu pelayanan itu apa sih dok? Sebenarnya kalau kita bicara mutu ya Mas Ben, mutu itu pasti orang akan dengar kata-kata mutu nih sesuatu yang bermutu gitu. Ya. Pelayanan kesehatan yang bermutu itu nggak jauh dari tingkat kesempurnaan atau harapan terhadap kesempurnaan pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. Ya, secara harfiahnya, kira-kira kalau kita bicara mutu tuh seperti itu. Tapi terus kalau kita bicara mutu layanan rumah sakit,
seperti apa sih yang dikatakan layanan bermutu Mutu di itu? rumah sakit? Kita nggak jauh dari bagaimana rumah sakit mengupayakan pelayanan kesehatan yang holistik dan menyeluruh kepada pasien. Atau kepada seluruh customer rumah sakit, misalkan nggak cuma pasien ya, Masyarakat, misalnya Dok, ya, masyarakat secara luas. Itu gimana supaya bisa dipenuhi nih kebutuhannya. Jadi masyarakat merasa kalau datang ke rumah sakit, baik kepentingannya sakit mau sembuh atau sehat mau periksa tertentu, itu dilayani dengan baik, sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan juga dari rumah sakit ini menyesuaikan dengan kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki rumah sakit, dioptimalkan, tapi tentu tidak dengan melupakan esensi efisiensi, optimalisasi efektivitas sumber daya yang ada, agar output atau outcome yang diharapkan dari si pasien dan masyarakat itu ujungnya adalah kepuasan dan pengalaman terbaik yang dimiliki oleh pasien. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi sangat penting dok ya, menjaga kualitas, menjaga mutu pelayanan di rumah sakit itu dok ya. Betul Mas Ben. Kalau kita bicara penting, tentu sangat penting karena wajahnya rumah sakit akan ditentukan oleh pelayanan yang diberikan rumah sakit kepada masyarakat tersebut. Makanya kenapa setiap elemen di dalam rumah sakit, bahkan staf di dalam rumah sakit itu harus memiliki hati yang melayani dengan tujuan upaya meningkatkan mutu rumah sakit dengan mengutamakan keselamatan pasien. Betul. Kira-kira begitu. Ya, jadi harapannya tentu masyarakat yang datang awalnya sakit, setelah masuk ke rumah sakit sembuh dok ya. Jangan sampai karena ada hal-hal yang tadi mengganggu pelayanan atau mutunya kurang baik, dikhawatirkan dapat mengganggu proses pelayanan sendiri dan menjadi insiden keselamatan pasien itu sendiri dok ya. Nah, setelah kita berbicara masalah mutu pelayanan dok, kita beralih ke akreditasi karena tentunya mutu pelayanan ini erat kaitannya dengan akreditasi sendiri dok. Kira-kira apa atau hal baru apa terkait akreditasi saat ini dok? Jadi memang dari keluarnya Permenkes 1128 di 2022 awal kemarin, rumah sakit sudah berupaya untuk yang pertama langkahnya kita memahami nih. Kan kita nggak bakal tahu ya, apa sih sebenarnya hal-hal yang berubah dari kita sebutnya Starkes 2022 ya. Starkes 2022. Apa sih sebenarnya yang berubah? Jadi kita harus paham dulu nih. Jadi di awal tim akreditasi yang dibentuk oleh rumah sakit sudah nih mencoba menggaungkan ke seluruh staf, kita pahami dulu perbedaan-perbedaannya. Kalau kita bicara khusus di mutu, upaya peningkatan mutu, pentingnya perubahan standar akreditasi ini yang pertama adalah melihat pola kepemimpinan. Jadi bagaimana pemimpin-pemimpin di rumah sakit itu mendukung bahwa upaya peningkatan mutu di rumah sakit itu adalah tonggak utama kita, bekal dasar kita untuk menuju akreditasi rumah sakit. Itu hal penting yang pertama. Jadi harapannya nggak cuman direktur, nggak cuman dewan pengawas, nggak cuman di komite mutu, tapi di semua lapis sebagai kepala unit, sebagai kepala bidang, kepala yang lain, itu harus benar-benar memahami, oh kita ini mau berupaya untuk meningkatkan mutu. Ya memang tujuan jangka pendeknya adalah untuk akreditasi. Tadi, dok, betul. Kemudian terus nanti kalau misalkan pemimpinnya sudah ngerti nih, sudah paham, sudah dukung, maka kita harus gencar mau buat turun koordinasi, sosialisasi, kita sebarkan lagi yang namanya informasi atau ilmu-ilmu terkait mutu khususnya. Walaupun memang sebenarnya kalau kita bicara mutu atau PMKP ya, mungkin teman-teman lebih sering mendengar PMKP gitu, peningkatan mutu dan keselamatan pasien, yang memang di bawahnya juga ada terkait manajemen resiko, dan itu sebuah kerangka konsep yang terintegrasi. Jadi memang harus kita mau capek untuk ayo kita belajar bareng terus, karena nggak bisa kalau cuman ya itu tadi, nggak bisa kalau cuman komite mutu yang ngerti, tapi benar-benar di unit ini adalah yang memegang peran penting. Jadi akreditasi yang terbaru ini kalau kita perhatikan, mereka mau mendorong pemahaman rumah sakit bahwa
saat ini sudah nggak bisa indikator mutu atau upaya peningkatan mutu itu hanya dikerjakan secara superficial. Betul. Tapi benar-benar sudah harus menyentuh bahkan unit terkecil, staf-staf yang berkecimpung dan berhubungan langsung dengan pelayanan pasien. Mungkin itu yang terasa sekali ya di standar yang terbaru itu. Paradigma barunya tuh seperti itu, Dok ya. Iya, betul. Bagaimana sinergi antara pimpinan yang seperti dokter sampaikan tadi, kemudian unit pelaksana, ya, mulai dari mungkin unit non klinis, itu harus berperan dalam mensukseskan akreditasi ini, Dok ya. Dan ujungnya pasti goalnya ya kepuasan pasien. Betul. Seperti itu, Dok ya. Kemudian ini, Dok, masih berkaitan dengan akreditasi ini, Dok ya. Sejauh apa rumah sakit harus mempersiapkan akreditasi itu, Dok, khususnya rumah sakit tercinta kita, RSUD Haji Muhammad Parikesit? Upaya untuk mempersiapkan akreditasi dari rumah sakit itu sangat besar, Mas. Seperti saya bilang tadi, memang harus mensinkronkan atau mensinergiskan setiap subjek yang ada di rumah sakit. Tentu saja dengan ditopang regulasi. Kita nggak bisa ya bicara hanya Bicara memahami regulasi berarti dokumen-dokumen seperti itu ya? Betul. Jadi kita panduan. Benar. Jadi memang yang harus kita siapkan adalah regulasi. Karena kita nggak bisa menjalankan satu sistem tanpa adanya regulasi yang mengatur. Jadi pasti regulasi dulu nih modal kita. Iya. Selain orang sudah paham tujuannya apa, ayo kita mulai dari dasar, mulai dari regulasi. Sebisa mungkin regulasi di unit itu disiapkan, dimiliki unit sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Betul, sepakat. Seperti itu. Ya. Terkait dengan kesiapan rumah sakit khususnya di RSUD Haji Muhammad Parikesit, berarti menjadi penting bahwa setiap rumah sakit memastikan antara dokumen serta implementasi di lapangan itu sejalan seperti itu, Dok. Betul, ya? Betul. Jadi pada saat akreditasi tentunya hal ini yang akan dilihat. Betul. Seperti itu. Dan juga ini, Dok, yang menarik dari akreditasi baru kita pada tahun ini adalah berbicara masalah standar-standar akreditasi yang ada di dalamnya seperti itu, Dok ya. Betul. Saya ingin fokus kepada standar peningkatan mutu dan keselamatan pasien, Dok ya. Sejauh ini, Dok, apa yang sudah dilakukan oleh Komite Mutu untuk bahasa mudahnya tuh untuk memastikan bahwa standar ini kita lulus lah seperti itu, Dok. Seperti apa, Dok? Yang pertama yang pasti program ya, Mas. Ya. Program dulu. Jadi kita sebagai Komite Mutu, sebagai bawahan langsung dari pimpinan rumah sakit tertinggi yaitu direktur, kita harus punya program yang jelas. Program terkait peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Ya. Mungkin hari ini kita fokus tentang upaya peningkatan mutunya. Kalau kita bicara program, maka kita harus tahu dulu program ini sasarannya ke siapa. Ya. Terkadang mindset yang hadir adalah program ini sasarannya misalnya hanya PPA saja. Padahal tidak. Kalau kita bicara program peningkatan mutu, kita bicara secara holistik. Kita bisa sasarannya ke PPA dan juga terhadap staf yang non klinis. Ya. Karena di dalam upaya peningkatan mutu itu sangat luas. Kita nggak bisa mengkotakkan, oke, kita baikin nih mutu pelayanan kesehatan. Tapi mutu yang terkait administratif dan manajerialnya enggak. Nah, jadi memang di sini yang coba kita galakkan di program peningkatan mutu ini sudah coba kita generalkan. Jadi kita libatkan semua, baik dari unit pelayanan dan juga dari unit kerja atau unit manajemen. Sehingga sangat penting untuk kita menjaga agar program-program peningkatan mutu kita ini on the track. Memiliki kerangka kerja lah. Betul. Itu, ya? Jadi memang seperti saya bilang tadi ya, kalau misalnya kita sudah bicara upaya peningkatan mutu, kemudian kita kan pasti berpikir dong gimana sih caranya. Ya, kalau kita bicara upaya peningkatan mutu ini kayaknya masih mengawang-awang, orang akan bingung. Nah di akreditasi yang terbaru kita sudah dibentuk pola pikirnya, kerangka kerja kayak Mas Benny bilang. Mulai dari tadi, dukungan dari pimpinan. Dukungan dari pimpinan turun ke bawahan, ke kepala-kepala unit atau misalnya staf-staf di unit. Bagaimana supaya staf-staf ini ngerti? Kita adakan pelatihan. Nah, kalau misalkan kita sudah adakan pelatihan, kita harus pastikan nih pelatihan ini hasilnya seperti apa. Mereka mengerti atau tidak. Nah, di sini akan ada sinergitas antara
teman-teman di komite mutu, Ya. khususnya yang subkomite peningkatan mutu, ke teman-teman di unit layanan. Kalau misalnya di unit layanan kan akan tanya, terus gimana caranya saya berkontribusi langsung terhadap upaya peningkatan mutu? Disinilah kita harus punya yang namanya indikator mutu. Indikator mutu di rumah sakit itu hadir sebagai tools untuk upaya bagaimana sih caranya kita menjaga layanan kita ini selalu bermutu dan berkualitas. Karena ketika indikator mutu hadir, kita kan akan berupaya ya untuk memenuhi capaian indikator mutu itu sesuai target. Walaupun memang indikator mutu ini tidak hanya hadir berdasarkan oh ya sudah supaya layanan saya jalan, enggak, tapi justru bisa berangkat dari permasalahan yang ada di unit-unit tersebut. Ini kita sedang berproses juga menggalakkan yang namanya manajemen resiko. Itu sangat nyambung. Ya. Jadi kalau misalkan unit sudah berupaya nih ngebangun manajemen resikonya, resiko ini kan ya hal atau masalah yang mungkin terjadi. Ketika mereka sudah mengidentifikasi, nanti mereka akan mikir, terus resikonya sudah saya identifikasi, gimana ya caranya ngukurnya? Hadirlah si indikator mutu. Ya. Sekali lagi bicara indikator mutu dan kaitannya sama masalah pasti banyak dan luas di unit. Ya. Jadi harapannya kita bisa nanti digerakkan oleh standar akreditasi terbaru, ini yang didorong. Kita memiliki yang namanya indikator mutu prioritas unit. Jadi unit punya beberapa indikator mutu, nanti mereka scoring. Nah, mereka pilah, mereka ranking, oh ada nih skornya tertinggi, ayo kita angkat jadi indikator mutu prioritas. Supaya bisa diperbaiki lebih dulu. Karena kita nggak mungkin ya mau langsung baikin semua permasalahan yang ada di unit kan itu belum bisa lah pasti. Jadi kita harus bertahap dulu. Mulai dulu dari yang paling mungkin untuk kita kerjakan berdasarkan scoring atau ranking tersebut. Dan kerangka kerja yang juga berhubungan di dalam indikator mutu itu adalah bagaimana kita menggunakan data indikator mutu tersebut untuk mengambil keputusan. Itu yang penting. Itu yang menjadi poin penting, Dok. Karena kalau misalnya indikator mutu ini sudah kelihatan nih, ternyata kok indikator mutu ini capaiannya trennya malah turun misalnya gitu. Ya. Maka unit akan concern. Lihat, selama 3 bulan berturut-turut kok nggak ada peningkatan, nggak sesuai target. Masalah apa sih yang hadir? Nah, itu masalah yang akan mereka diskusikan di unit. Supaya pembahasannya ini di unit itu melibatkan semua staf. Kan nggak mungkin ya masalah yang terjadi di unit hanya diketahui oleh pimpinan atau staf pengumpul datanya. Pasti harus melibatkan orang-orang lain. Nah, itu yang budaya-budaya terkait peningkatan mutu yang harus dibangun juga di dalam paradigma baru akreditasi ini. Baik. Berarti, Dok, pengelolaan atau pengukuran terhadap indikator-indikator mutu yang seperti Dokter Nurul jelaskan tadi merupakan salah satu program mutu, Dok ya. Di samping ada program-program lain yang betul, harus dikerjakan. Mungkin ada program mutu lain, Dok, yang harus dikerjakan atau diupayakan untuk tentunya mencapai target tadi. Seperti itu, Dok. Sebenarnya kalau kita bicara program untuk peningkatan mutu, kita punya beberapa program besar, Mas Ben. Dan itu nggak bisa berdiri masing-masing. Saling berkaitan pasti programnya. Mungkin saya sudah sebutkan tadi ya. Yang pertama kita mempersiapkan dulu kesiapan unit terkait pemahaman ya. Tadi misalnya dengan pelatihan-pelatihan, melibatkan mereka di in-house training, pendampingan di unit. Pendampingan ini pasti khusus. Oh, tentang apa sih? Tentang cara bikin indikator mutu, cara mengukurnya, kemudian cara memvalidasinya, cara menganalisis sampai mengagregasi data. Itu kita harus libatkan. Kita kasih mereka pelatihan. Itu program besarnya. Kemudian program apa lagi? Pembuatan indikator mutu ini kan kita nggak bisa seperti mungkin zaman-zaman dulu ya. Zaman-zaman dulu mungkin nggak terjadi di banyak tempat lah. Oh, indikator mutu itu yang bikin komite mutu aja. Ya, betul, Dok. Ya, benar ya Mas Ben ya. Itu fenomena yang terjadi. Indikator mutu yang bikin komite mutu aja. Jangan, kita nggak bisa sudah berada di situ karena akan yang ngerti ya cuma komite mutu. Itu yang mau coba kita budayakan di unit. Nah, ini jadi program supaya indikator mutu itu berangkat dari unit.
Betul. Saya sampaikan tadi berangkat misalnya dari manajemen resiko. Yuk kita bikin indikator mutunya ada berapa. Dari indikator mutu kita harus ambil yang prioritasnya. Indikator mutu prioritas unit. Kemudian indikator mutu prioritas unit ini bisa kita tarik kembali menjadi yang namanya indikator mutu prioritas rumah sakit. Ini yang didorong di akreditasi yang terbaru. Ya. Kita punya beberapa indikator mutu. Ada indikator mutu prioritas rumah sakit, indikator mutu prioritas unit, dan indikator nasional mutu rumah sakit. Nah, untuk indikator nasional mutu rumah sakit, ini ada 13 indikator mutu yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan diambil datanya oleh seluruh rumah sakit di Indonesia, dan datanya akan dilaporkan ke laman webnya Kementerian Kesehatan untuk bisa diambil dashboard secara nasional. Jadi kita punya tanggung jawab indikator mutu itu ada yang tingkat nasional, ada yang tingkat rumah sakit, dan ada yang tingkat unit. Kenapa? Sekali lagi, itu adalah satu upaya kita untuk meningkatkan mutu layanan rumah sakit. Ya, berarti berbicara masalah peran yang dokter sampaikan tadi, Dok, peran setiap unit, kemudian mungkin peran PIC sebagai penanggung jawab ya di tingkat unit, bahkan masuk lagi ke atas ada pimpinan, mungkin subkoordinator, kepala bidang, bahkan sampai wakil direktur itu memiliki peran yang sangat penting dalam akreditasi ini, Dok ya. Betul. Sejauh mana peran unit di dalam mensukseskan akreditasi nanti, Dok? Karena kan akreditasi saat ini tuh lebih fokus pada unit atau implementatif di lapangan. Betul. Jadi unit ini justru sebagai aktor utama ya, Mas. Kalau paradigma baru nih ya, akreditasi, justru nanti ketika kita menghadapi akreditasi, kemudian ditanya masalah upaya peningkatan mutu, wawancaranya, observasinya tuh di unit. Di unit, Dok. Jadi unit minimal PIC. PIC ini kepala unit ya. Jadi kepala unit sebagai PIC, mereka pasti harus tahu dong indikator mutu yang dimiliki oleh mereka. Artinya kan itu upaya mereka nih di unit tersebut. Kemudian PIC ini akan punya kaki tangan untuk mengumpulkan si data indikator mutu, yaitu teman-teman pengumpul data. Untuk sekarang dengan keterbatasan SDM yang ada, proses validasi data kita juga dikerjakan oleh unit, orangnya oleh pengumpul data, dan kolaborasi dengan PIC juga. Walaupun idealnya kita sebenarnya harusnya punya validator di unit. Kemudian bahkan teman-teman yang mungkin kalau misalkan ditanya, oh apakah mereka terlibat langsung di pengumpulan data? Oh bukan, mereka bukan pengumpul data, tapi mereka tetap punya peran. Karena misalnya kita bicara indikator mutu terkait keselamatan pasien. Kalau kita bicara keselamatan pasien, pengambilan datanya itu person by person. Artinya setiap staf itu punya andil besar untuk mempengaruhi layanan rumah sakit yang diukur melalui indikator mutu tersebut. Makanya kenapa setiap orang di rumah sakit itu sebenarnya harus tahu kita bekerja di rumah sakit ini menjaga mutu rumah sakit. Oh, apa sih sebenarnya yang diukur dari diri saya? Jadi memang bisa dibilang unit itu saat ini adalah sebagai aktor utama untuk upaya peningkatan mutu. Bahkan tidak hanya unit, boleh saya katakan setiap orang di rumah sakit, pegawai kita gitu, Dok, memiliki tanggung jawab yang sangat penting untuk mensukseskan akreditasi kita dan juga meningkatkan upaya peningkatan mutu gitu, Dok. Mungkin saya nambahkan sedikit Mas Ben. Jadi memang makanya kenapa harapannya ketika pembuatan indikator mutu, PIC dan pengumpul data di unit ini harapannya mereka menginput kegiatan ini di dalam program unit mereka. Jadi ini yang lagi kita galakkan, ini lagi akhir tahun ya. Kebetulan akhir tahun kita pasti akan bergeser ke awal tahun depan. Unit-unit bakal bikin program kerja mereka. Jadi harapan kami program kerja ini nanti akan memasukkan upaya peningkatan mutu. Salah satunya adalah dengan membuat indikator mutu misalnya gitu. Oh bikin indikator mutu, libatin seluruh staf yang ada. Kita gali masalah yang ada melalui manajemen resiko misalnya. Supaya unit staf-staf di unit ini juga ngerti waktu proses pembuatan indikator mutu dan diajukan ke komite mutu seperti itu. Siap. Terakhir ini, Dok, mungkin karena mengingat waktu, pertanyaannya adalah upaya peningkatan mutu terdekat apa
dan yang melekat pada unit yang unit harus lakukan untuk mensukseskan akreditasi? Iya. Kalau misalnya upaya terdekat, kalau kita bicara peningkatan mutu, dia siklus ya Mas, siklus akan terus menerus dikerjakan. Pengukuran indikator mutu itu dikerjakan setiap bulan. Ya. Maka ketika mereka melakukan pengukuran data, kemudian mereka analisa, mereka buatkan rekomendasinya, mereka laporkan, yang alhamdulillah sekarang kita udah punya aplikasi, aplikasi Simandau Aksi yang kita coba buat hadirkan untuk memudahkan proses pengolahan mutu ini. Maka dari unit ketika mereka melaporkan ke aplikasi tersebut, simultan nih masuk ke komite. Kalau misalnya memang ada capaian yang sepertinya bermasalah, kita harus dorong mereka untuk bikin yang namanya PDSA. PDSA ini satu upaya untuk mempertahankan atau menuju perbaikan terhadap masalah yang hadir. PDSA dikerjakan, PDSA ini Plan, Do, Study, Action. Sebenarnya salah satu upaya ya untuk menganalisa masalah lebih dalam melalui, biasanya bisa lewat RCA atau root cause analysis. Jadi kita tahu, oh indikator mutu ini nggak tercapai, ayo kita analisa masalahnya kenapa. Sudah dianalisa masalahnya kenapa, ayo kita tentukan rencana tindak lanjut kita untuk mencapai target atau memperbaiki masalah ini apa dengan si PDSA tersebut. Jadi siklus Mas, ini unit itu mulai dari ngukur, nganalisa, bikin rekomendasi, bikin rencana tindak lanjut, dievaluasi lagi, belajar dari evaluasi tersebut, putar lagi, tercapai belum targetnya. Kalau tercapai, kita pertahankannya gimana? Kalau belum tercapai, di PDSA akan lagi. Itu memang siklus, nggak akan berhenti dan memang nggak bisa capek. Di unit akan terus-menerus melakukan itu. Never ending proses. Betul, never ending learning, never ending proses. Kolaborasi sama komite mutu untuk sekali lagi untuk memajukan atau meningkatkan mutu layanan rumah sakit kita. Ya. Sebelum ditutup nih Dok, kira-kira ada pesan Dok dari komite mutu, Dr. Nurul Salamah selaku ketua untuk kepada unit untuk sama-sama kita mensukseskan, apalagi mungkin sebentar lagi kita akan menghadapi akreditasi. Ya. Silakan Dok. Kalau bicara harapan ya Mas Ben, harapannya satu, teman-teman kita di rumah sakit itu memiliki tanggung jawab yang sama, memiliki hak dan kewajiban yang sama, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sehingga bagaimana caranya kita menumbuhkan loyalitas kita sebagai staf di rumah sakit untuk turut meningkatkan mutu, sehingga melek terhadap kegiatan-kegiatan yang memang kita upayakan untuk meningkatkan mutu. Misalnya kalau ada kegiatan IHT atau sosialisasi, yuk kita turut aktif. Kalau memang ada yang bingung, ayo kita diskusi, tanya. Kita di komite mutu selalu terbuka buat teman-teman di unit. Kalau memang ada permasalahan, ayo kita duduk bareng, bahas bareng. Saya yakin teman-teman di rumah sakit pun sebenarnya sudah mengerjakan ke sana. Budaya kita sedang dibangun ke sana, dan semoga kita bisa saling bahu-membahu terus, saling bantu-membantu. Kalau memang ada masalah, kita bahas sama-sama. Ketika sudah mencapai target yang kita inginkan, kita pertahankan. Jadi kita jangan kendor, karena mutu, bicara mutu kita nggak bisa kendor, karena yang kita hadapi sekali lagi adalah kebutuhan masyarakat. Masyarakat yang hadir di rumah sakit pasti butuh bantuan kita semua di rumah sakit. Jadi bagaimana ujungnya adalah kita layani masyarakat sesuai kebutuhan, dengan SDM kita yang kita punya atau dengan sumber daya yang kita punya, kita optimalisasikan supaya bisa menghasilkan kepuasan dan pengalaman terbaik dari pasien yang berobat ke rumah sakit Parikesit. Sesuai dengan moto rumah sakit Parikesit pilihan terbaik. Iya, luar biasa sekali. Ya, terima kasih Dr. Nurul atas diskusinya, Dok ya. Kalau boleh saya rangkum apa yang Dokter sampaikan dengan beberapa buah pantun, Dok. Kira-kira mungkin seperti ini, Dok, pantunnya, Dok. Ke danau Semayang memancing ikan, nikmati indahnya danau berkeliling dengan rakit. Cakep. Mari sinergikan dokumen dan implementasi di lapangan, wujudkan peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit. Wah, keren. Ada satu lagi, Dok. Oke. Putih bunga melati, merah kembang sepatu. Cakep. Dipakai khusus untuk kekasih. Dengan patuhi standar dan tingkatkan mutu, akreditasi paripurna pasti bisa diraih. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Kita ketemu di podcast Jadi Mengerti selanjutnya. Tetap
semangat, jangan lupa subscribe channel RSUD Haji Muhammad Parikesit. Kita ketemu di Jadi Mengerti selanjutnya. Terima kasih atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Benny waktunya. Ya.